everyone, welcome back into my channel and this is About Sastra. Yes, kita kembali lagi everyone. Thank you so much for clicking this video to stop by to adjust. And today we have a guest star. Ada tamu kita kali ini, cantik banget. Oh iya. Tiada lain dan tiada bukan adalah Mistika. Hai Mistika, halo everyone. Mau prepare banget Mistika. Ada, pokoknya tebel banget tuh. 7 lapis 7 guys. lapis Oke. ya buat anda semua di rumah. Oke everyone, thank you so much for clicking this video to stop by. Hari ini ada sebuah video akan kita reaksi. Tidak sebuah, ada 2 atau 3 malahnya. Wow. Kayaknya ini eksklusif banget. Eksklusif nih. banget. Ini satu Malaysia minta kita react, minta pendapat kita tentang sesuatu yang barusan terjadi di Malaysia. Mbak? Tapi sebelumnya itu Mistika, aku mau curhat Oke. sedikit Boleh nggak? dong, boleh curhat. Aku lagi kesel banget Mistika. Kenapa tuh? Aku tuh kedatangan tamu di rumah. Siapa? Kok? Adalah tamu gitu kan, Aha. orang asing gitu datang bertamu ke rumah. Kemudian dia masuk pakai sepatu di dalam rumahku. Ya itu dia sih. Padahal Aku juga. padahal rumahku tuh nggak boleh kan, tapi dia masuk sepatu. Terus aku bilang nggak boleh masuk sepatu loh kamu ke rumahku. Terus dia bilang apa sih? Di tempat aku di rumahku bisa-bisa aja gitu. Wow. Kemudian habis itu dia masuk, kemudian langsung ke dapur, buka kulkas. Lah, kok gitu sih? Karena menurut dia di rumah dia tuh tamunya seperti itu. Gitu, jadi dia beda budaya. Iya, beda budaya. Jadi dia menganggap semua orang boleh seperti itu gitu. Padahal setiap rumah kan beda aturan. Benar, Mistika, ya. benar. Gitu, beda aturan, beda budaya. Jadi sebelum datang ke rumah seseorang, baiknya kita lebih tahu dulu budayanya seperti apa, apa yang ada di tempat tersebut boleh apa enggaknya gitu Benar kan, sekali. Mistika. Adabnya ya Adabnya guys. benar banget. Kita harus Mistika. cari tahu di mana bumi dipijak, di situ Di situ langit dijunjung. Jadi harus Betul tahu sekali. gimana kondisinya. Exactly, Mistika. Nah, seperti yang akan kita reaksikan kita kali ini, Mistika. Ada seseorang yang datang ke Malaysia. Sebutlah dia pemain bola Indonesia. Oke. Kemudian dia bermain di situ dan dia melakukan sesuatu di negara orang dengan caranya dia seperti itu. Caranya dia. Oke, Dan gimana tuh? akhirnya dia ditegur oleh polisi di negara Malaysia. Lagi-lagi warga kita ditegur ya Betul. kan. Tapi the things kayaknya tuh dia kayak kenapa sih begini aja jadi Bener. masalah, kenapa sih begitu aja jadi masalah gitu. Seperti apakah penjelasannya everyone? Ini adalah cerita dari dia sendiri bagaimana hal itu terjadi. Everyone, this is the video. 1, 2, 3. Kronologi ditilang, masa saya cerita lagi nih. Ditilang. Ditilang di Malaysia. Mana ini kronologinya, kita tadi habis makan dari nasi lemak burung hantu. Oh, oke, itu nanti. Itu baru keluar kan, itu masih area kafe sih sebenarnya, kayak di Sumarekon aja sih posisinya tuh, bukan di jalan raya, bukan. Tapi polisinya tuh lagi patroli mungkin nyari bobotoh kali ya di situ ya. Ya mungkin nyari bobotoh kali ya, mungkin ada keramaian takutnya kan. Nah polisinya itu si Sadil mapsnya itu mati juga, jadi ngawur gitu, arahnya ngawur, jadi kayak lawan arah gitu. Terus pas banget ada polisi. Bang, itu baru mau belok kiri, Iya. kita mau putar lagi. Ngawur, salah jalur, akhirnya suruh berhenti, suruh keluar. Padahal kalau gitu suruh putar balik aja ya, maksudnya Iya, ngomong gitu. padahal kan bukan jalan raya kan. Iya, maksudnya belum putar balik. Walaupun bukan jalan raya, abang, itu bedanya. Ngomong. Polisinya kedua orang naik motor, yang satu udah motoin plat nomor aja. Yap, betul. Terus yang satu dia belum tahu kalau Robby ini kan tentara kan sama Kakang. Ya kita keluar lah. Biasa. Kebiasaan. Mana paspor? Terus Paspor kenapa nggak kalau ada. di tentara Nggak gitu bawa. loh? Bener. Kenapa nggak bawa? Sini turun dulu, turun. Nah, nggak bawa paspor. Nggak bawa paspor. Identitasnya pas Robby kasih KTA-nya, langsung kaget deh, kamu prajurit gitu. Udah ngedan langsung, iya nih saya prajurit, ini si Kakang polisi. Oh iya ya jangan ini lawan arah, ini langsung sok-sok baik gitu polisinya. Bukan Padahal dia sok-sok udah baik. minta uang itu.
dia bilang dia mau minta uang padahal ya Allah. Kalian aja ke Nah kan, sebel deh yang kayak gini, serasa kayak udah punya profesi, Betul. dimana kayak misalnya keanggotaan, Betul. ngerasa udah paling kuat. Nah itulah Peraturan apapun udah ditabrak aja, ini kan Betul. cuma biasa. itulah sedikit. kebudayaan yang dia bawa dari sini ke negara orang. Kalau di sini kan biasa kayak gitu kok. Iya. Saya panggil loh, saya punya bapak Iya. loh, saya punya uncle loh, Atau nunjukin kartu nama. dia pejabat Bener. loh, dia anggota TNI, dia anggota Exactly. polisi loh gitu. Kebiasaan, Iya. budaya dari sini dia bawa ke negara orang gitu. Kalaupun misalnya polisi di sana kaget, Betul. itu bukan karena kamu prajurit, Betul. bukan karena kamu prajurit atau kamu anggota apa-apa. Tapi kamu prajurit, tapi kenapa kamu melanggar hukum? Kaget lah, dia nggak pernah nemuin itu Betul. di sana. Seharusnya kalau memang kamu itu prajurit atau anggota TNI, kamu tahu aturan gitu. Exactly. Kamu sensitif terhadap aturan gitu kan. Bener. Kira-kira sebelum memutuskan udah tahu, kamu tahu itu jalan cuma Bener. satu arah, jalan salah kalau tidak salah. Bener. Tapi kenapa masih kamu juga langgar juga, kamu terobos Exactly. juga? Itu mungkin yang polisi tersebut kaget gitu, bukan Nah. karena kaget, oh kamu tentara juga. No, itu adalah imajinasi kamu, itu adalah kebiasaan pola pikir kamu yang ada di sini, makanya kamu bawa dan aplikasikan ke sana seperti itu. Benar Nah, sekali. Mistika, untuk lebih jelasnya lagi kita lihatlah detik-detik kejadian ini seperti apa. Ya, seperti apa? 1, 2, 3. 15 menit Detik-detik dong. rombongan Adam Alis ditilang polisi Malaysia. Ini bukan nih, kanan kiri. Tapi jam 12 sudah tutup dia. Kanan kiri. Terus? Iya, di sini. Nggak tahu lah. Lurus. Nah, ini mereka keluar nih. Kanan kiri. Lurus saja. Lurus ke Ini kan tahu kan jalan cuma satu Iya, arah itu. benar. Tapi mereka tetap balik lawan arah. Malaysia masih ramai Malaysia. Nih, Tuh. keluarnya siapa tadi? kameranya kita putar aja kameranya. Waduh, ngeri. Waduh, ada mobil lagi. Bahaya itu. Kalian tahu negara Nah, itu ada 4 polisi yang datang. Salah. Kita salah. Mana? Ke sebelah sana. Sorry, Pak. Ya, putar. Ya. ada polisi guys. Apa? Mau main bola? Habis makan. Habis makan. Indonesia sih. Iya. Paspor ada. Paspor di hotel. Apa? Kenapa nggak bawa? Karena besok saya pagi ini Tangkap kita pulang. polisi guys, tangkap polisi. Pagi ini kita pulang. Jadi awak kena bawa lah. Betul, kena bawa. Sudah di bandara. Sudah di bandara. Sudah pernah di bandara. Kak, ngomong Kak. Ini kan Padahal bukan di jalan. sorry. Padahal bukan di jalan. Aduh. Ini pakai ketangkap polisi. Padahal bukan di jalan loh. Bukan di jalan gimana sih? Sabar. Sedih. Sadil. Ya, ini teman-teman habis makan di dapur jalan-jalan ke dapur paspor. Betul. Kebetulan kan paspornya Pak habis di check in buat keberangkatan pagi ini. Macam mana nih polisi? Lah, Polisi Filipin, polisi kali, polisi Filipin. Itu salah Pak, bilang polisi Filipin itu salah besar itu. Apa? Tinggal buka ini aja, buka kaca udah lanjut jalan. Ada. KTA ada. KTA? Oke. KTA ada. Lawan sama-sama bola. Selangor. Selangor. Ya? Kami Selangor kamu. Tidak, saya di Sabah. Sabah. Ya, Sabah. Bilang aja King Persib ya. Yes. Idris. Nah, aduh, ya walaupun Allah. dia ngerasa Mbak cuma sedikit Betul. deket, tapi guys kalau dilihat tadi ya, itu Betul. tuh membahayakan. Betul Lawan sekali. arah. Betul. Membahayakan orang lain Betul. dan membahayakan. Pak, itu ada mobil yang tadi mau masuk. Dia Bener, keluar, kan? ada mobil mau masuk. Kenapa? Karena satu Malaysia taunya itu sehala jalan satu arah gitu. Tiba-tiba kok ada mobil yang menerobos jalan ini, itu berbahaya bagi mereka gitu.
Karena satu Malaysia tuh tahunya itu kan langsung puter aja. Karena mereka nggak akan perhatikan apakah ada yang mau datang ke situ apa nggak. Karena tahunya cuma jalan satu arah aja gitu. Tiba-tiba ada jalan orang, hampir aja tadi nggak tertabrak gitu kan, nggak terjadi tabrakan gitu. Terus dimanapun guys, bukan masalah ya Allah, bukan masalah cuma mau makan, cuman sebentar, cuman sedikit. Dimanapun di dunia ini mereka mengaplikasikan hukum dan aturan yang sama. Kamu mau ke Zimbabwe, kamu mau ke Kongo, Nigeria, negara yang jauh pun, itu tetap aturannya sama. Kalau kamu orang asing, bawa paspor bersama kamu kemana-mana. Bukan untuk orang lain, tapi aturan itu untuk keselamatan kamu sendiri. Benar sekali, Mister. Dan yang paling sesali adalah ngerasa diri paling benar, ngerasa diri paling kuat, betul, ya kan? Kayak gitu nggak ada penyesalannya. Iya betul, nggak ada kayak betul, nggak ada merasa, waduh, aku melakukan kesalahan ternyata ini. Nggak takut nggak ada takut. Terus yang aku benar sesalkan juga, please ini semoga menjadi pelajaran juga buat kita, gitu. Orang Malaysia nggak suka dibilang kayak, ini apa sih polisi Upin dan Ipin nih? Jangan polisi itu adalah lambang negara. Iya. Seperti halnya pemimpin negara, seperti halnya lambang-lambang negara lainnya. Kenapa? Karena mereka adalah pengaman daripada negara tersebut, kekuatan, keamanan daripada negara tersebut. Jadi apabila kita memberikan nama-nama yang lain, nama-nama yang tidak pantas atau tidak seharusnya, itu juga akan menyakiti perasaan mereka. Kenapa? Karena ini adalah institusi negara yang dihormati di negara mereka. Terus serta-merta karena kita kesel, karena kita jengkel, karena kita marah, ini kenapa lagi polisi Upin dan Ipin ini begini gitu. Dia hanya menjalankan kewajibannya dia, tugasnya dia dipekerjakan untuk apa? Untuk begitu. Dia sudah menjalankan job desk-nya dengan sebaik-baiknya. Nah, pertanyaan saya, apakah kamu menjalankan job desk kamu dengan sebaik-baiknya sebagai pendatang di negara orang? Nah, aduh, lagi-lagi ya, nama Indonesia. Nah, jangan lagi dong guys. Betul. Aduh, semoga ya para oknum-oknum tadi setelah nonton video ini pun akhirnya tuh dia menyesali. Betul. Terbuka, Betul. sadar, Betul. ya kan? Itulah pentingnya menurut aku ketika kita harus mengetahui dulu, do research gitu loh Mistika, before we come to new places. Seperti itu, seperti yang selalu kita lakukan Mistika. Selalu saya bilang sama Mistika kalau ke Malaysia apa Mistika bawa kerudung, bawa apa namanya pasmina mungkin, bawa pasmina, bawa kerudung, bawa outer, jangan kan? pakai celana atau rok yang pendek Mistika gitu. Pokoknya, karena di Malaysia nggak ada yang seperti itu. Aku selalu ingetin Mistika, aku Yalah. juga ingetin dia, aku sendiri nggak pernah bawa celana pendek karena di Malaysia itu tidak berlaku, tidak sopan seperti itu. Itulah pentingnya kita tahu ketika kita masuk ke rumah orang, ikuti aturan rumah orang tersebut. Benar sekali, ya, sakit hati sang pemilik rumah seperti aku di awal video tadi cerita. Apabila tamu aku lancangnya, suka dia ngapa-ngapain, buka kulkas sendiri, masuk pakai kasut di rumahku, yang mana padahal aturan rumahku tidak seperti itu. Walaupun mungkin aturan rumah dia seperti itu, jangan kau samakan. Jangan kau samakan seperti itu. Itu sih aku bilang. Dan beliau ini adalah pemain bola Persib. Dan tadi dia bilang Selangor. Iya, dia melawan Selangor saat itu Mistika. Dan saat itu Persib menang 3-2. You know what? Netizen Indonesia menggoreng cerita ini seperti apa? Seperti inilah jadinya ketika netizen orang Indonesia atau netizen Indonesia menggoreng cerita ini. Jadi salah satu judul daripada sebuah video, gara-gara mengalahkan Selangor, Adam alias kena tilang di Malaysia. Jadi dia bikin cerita inilah keahlian netizen Indonesia. Memutarbalikkan sesuatu dengan semudah dan seenak hati mereka. Padahal kita tahu ini adalah yang terjadi. Bukan karena
polisi Malaysia kesel karena dia mengalahkan Selangor, dicarilah si Adam Alis ini kemana-mana. Bisa dilihat ya guys, siapa yang melanggar aturan. Nah, coba bayangkan kalau betul. misalnya Anda ada di posisi mobil yang di depan, membahayakan kan, Betul, melawan arah. betul. Kasih kaget, Betul. ada mobil di tikungan itu Nah, pula itu. kan. Nah, di belokan itu ada mobil langsung mau masuk. Iya. Mobil tuh kaget kok tiba-tiba ada mobil yang mau keluar, padahal as far as they know itu jalan satu arah, itu jalan salah. Satu Malaysia tahu itu jalan salah, tiba-tiba ada orang asing mau menerobos aja. Itu kan kayak membahayakan warga negara Malaysia. Tugas polisi apa? Melindungi warga negaranya, melindungi siapapun yang ada di negara tersebut. Seperti itu. Satu hal lagi, padahal dia mau minta duit itu tadi. Mana videonya? Mana buktinya? Aduh. Jelas-jelas ya sudah terlihat sekali, pertama melanggar aturan. Betul. Kedua Tidak nggak bawa bawa paspor. ya kan. Betul. Wow. Kemudian merendahkan lambang negara orang lain seperti Ayo itu. bapak-bapak oknum please. Iya. Lihat video kami, semoga Betul. kalian sadar apa yang sudah kalian lakukan. Buat kita, Dan untuk betul. para viewers Indonesia, coba dipikir-pikir ya. Betul, ini bukan kata untuk kita untuk membuka aib atau apa, tapi video ini sudah tersebar kemana-mana di media massa seperti itu. Jadi jadikanlah ini sebuah pembelajaran untuk kita agar tidak mengulangi hal yang sama. Kita nggak mau juga kan ketika orang luar datang ke negara kita, tiba-tiba sesuatu yang kita anggap sangat fatal, sangat penting, tiba-tiba dia datang seenaknya aja. Seperti itu. Seperti mungkin dia bernyanyi-nyanyi mungkin di dalam masjid, atau mereka bikin party di dalam masjid. Itu kan sesuatu yang di norma kita nggak boleh. Begitu juga loh hal seperti ini, di norma mereka nggak boleh. Seperti itu, di aturan mereka nggak boleh. Nah, coba jadikan ini sebuah pelajaran agar tidak memperkeruh suasana dan jangan main goreng-goreng seperti ini. Kejadiannya apa, judul videonya apa, aduh. Jadi pokoknya benar-benar kita harus melihat dengan mata lebar. Betul. Ya, bagaimana sebenarnya kejadiannya. Betul. Jadi jangan gampang terprovokasi. Betul. Deh ya, harus benar-benar terlihat. Betul. Dan you know what, Mistika, untuk polisi Malaysia seperti ini tuh, mereka dilengkapi dengan kamera dan mikrofon ketika mereka bertugas. Oh ya? Yes. Itulah juaranya, luar biasanya polisi Malaysia. Ketika mereka bertugas seperti ini, itu kan nobody witnessing that thing, gitu kan? Benar. Mau tangkap-tangkap. Iya. Jadi untuk support dari activity ada kamera untuk merecord activity dia dengan orang lain, dan ada mikrofon juga untuk record suara. Hati-hati apabila Anda bilang dia minta uang. Bisa jadi bapak polisi ini akan membuka semua record tersebut, dan apabila itu tidak betul adanya, wow, Anda sudah mencoreng nama baik orang, membawa buruk nama baik orang juga, institusi negara orang. Mengerikan itu ya, gitu seperti itu. Jadi karena ini sebuah pelajaran untuk kita semua. Mungkin, lagi-lagi budaya dia di sini, dibawa dia di sana. Di sini kan macam itu boleh kita selesaikan dengan apalagi anggota ya. Amplop gitu, apalagi anggota. Oh, Bapak anggota. Ya Pak, silakan Pak, silakan gitu. Tak terjadi di sana seperti Seharusnya itu. anggota udah tahu aturan ya. Nah, itu yang kita bilang tadi lah. Wow. Jadi guys, tidak ada tujuan lain, jadi kita angkat video ini bukan untuk memberikan downgrading our own country, karena video ini mereka sendiri juga upload ke sosial media gitu, jadi semua orang udah tahu gitu. Jadi ini jadikan pelajaran untuk kita semua, nggak orang Indonesia, nggak orang Malaysia, nggak yang sudah ke Malaysia ataupun yang belum ke Malaysia, yang belum keluar negeri pun bawa paspor kemana-mana. Penting banget. Taati aturan. Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung, seperti itu. Wow. Terima kasih, semoga video ini memberikan sedikit pencerahan, sedikit pelajaran untuk kita semua untuk lebih baik lagi. Okay everyone, that's all from us. Hope that you find this video good. If you find this video good, don't forget to subscribe. If you're new to this channel, don't forget to subscribe. Semua motor informasi di Indonesia, Malaysia boleh, Indonesia bisa lebih baik lagi. Harus taat apa gimana pun. Bye everyone.